sekecil apapun untuk tadi jihad fisabilillah, baik dalam melaksanakan dakwah khilafah atau jamaah imamah, atau untuk membela muslimin yang lain dimanapun berada, sekecil apapun jangan diremehkan. Susah gitu ya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita usahakan sebagai bagian dari jihad kita, baik dengan tenaga, waktu, apalagi harta atau mal, ilmu dan lain sebagainya, maka itu semua pasti Allah catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Para hamba Allah muslimin Riasah Depok yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dengan izin, takdir, hidayah dan inayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat hadir dalam taklim yang dirutinkan setiap Rabu malam atau malam Kamis. Tentu khusus pada malam hari ini ya kita diberi satu sisi rahmat dari Allah, hujan yang panjang ya dan merata. Sisi lain ya ujian ya. Enaknya di rumah ya. Kita bisa hujan ya, enaknya tidur. Tapi karena ini bagian dari yang sudah ditetapkan, bagian dari amanat dari Umaro ya, khususnya di Riasah Depok, tentu suatu jihad yang kuat dan kesungguhan yang tinggi sehingga bisa kita hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah mencatat sebagai amal soleh kita bersama. Amin. Para hamba Allah muslimin dan yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai nasihat pada diri kami dan semua, yang pertama adalah tentu kita setelah iman adalah istiqomah ya. Istiqomah baik dalam akidah dan istiqomah dalam ibadah, baik yang maktubah, muamalah maupun yang nawafilah. Artinya istiqomah yang harus kita jalani adalah bagian dari apa yang dilarang oleh Allah agar kita tetap di dalamnya, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimin. Dan janganlah kamu sekali-kali mati sekali, tapi Allah mengatakan jangan sekali-kali mati, artinya jangan sampai mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah. Inilah makna istiqomah, yaitu kematian
kita dalam keadaan Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga yang disebut istiqomah dan mendapatkan husnul khotimah. Karena dengan istiqomah itulah kita bisa menjalani kehidupan ini ya selalu di bawah syariat Allah, yaitu syariat Islam dalam berbagai hal, baik di rumah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun kita berada. Karena seorang yang istiqomah dalam keimanannya kepada Allah, maka dia telah mencapai dirinya menjadi seorang yang ihsan, yaitu orang yang menyadari bahwa dimanapun kapanpun dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kajian pada malam hari ini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu saya ambil surat At-Taubah ayat yang 120 dan 121. Enaknya dibaca bareng-bareng ya, biar hangat. Saya dulu, kemudian diikutin, nanti baru terjemahkan dan kita ambil pelajaran dari ayat 2 ayat surat At-Taubah 120 dan 121. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab. Ya, maka jadi 120 121 At-Taubah belum ketemu ya. 120 121 ketemu? Ya. Saya ulang. Maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab. Ayyatahalafu ar-rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala masafi sabilillah. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala
wala yata'una mauti ayyahidul kuffar wala yanaluna min aduin naila wala mauti ayyahidul kuffar nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyah wala yunfikuna صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله sana makanu ya'malun wa illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma ya'malun. Ada artinya, baca terjemahnya tuh bagus bro. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka. Tidak turut mensertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan tidaklah mereka memberikan infak baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintas sesuatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Terus bawahnya tadi 21 ya.
Ya, ya cukup. Kayaknya masalah infak ya. Baik, itu tadi. Kalau sama-sama kita baca yang pertama, yaitu ayat dari surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Juga telah kita dengar tadi terjemahnya. Dan pelajaran yang kita ambil dari ayat dua ayat di atas, yaitu dari ayat-ayat yang Allah turunkan, yaitu berkaitan tentang jihad fisabilillah. Dalam hal ini khusus yaitu tentang peperangan pada masa Rasulullah, yaitu pada perang Tabuk. Perang apa para ikhwan? Perang Tabuk, di mana telah sama-sama kita ketahui, baik mungkin dari ayat-ayat sebelumnya maupun dari kita baca tarikh, perang Tabuk adalah peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah, di mana peperangan tersebut yaitu pertama jauh dari Madinah. Yang kedua, peperangan tersebut terjadi pada masa panas terik, sehingga dikabarkan dalam ayat sebelumnya orang-orang Muslim, terutama orang-orang munafik, boleh dikatakan gitu, banyak yang menelisih Rasul atau tidak taat terhadap anjuran ajakan Rasul untuk ikut serta berperang. Bahkan sebagian ya, dari orang-orang yang boleh dikatakan ya orang Muslim yang taat, tapi mereka tidak memiliki sesuatu yang dibawa untuk ke medan perang, baik dari orang lain maupun dari dirinya, mereka tidak bisa ikut karena juga terjadi pada masa paceklik, sehingga banyak dalam ayat masih di Taubah juga mereka meminta izin, banyak mereka minta izin, namun oleh Allah Subhanahu Wa Taala disinggung dalam ayat tersebut. Dan mereka orang-orang yang meminta izin, yaitu dari Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya, atau digolongkan tadi sebagai orang-orang yang munafik, ya. Mereka istilahnya ingin enak-enak, duduk-duduk di rumah saja, ya. Karena dalam tadi antara lain kondisi pertama jauh, terus waktu musim panas, kemudian yang ketiga paceklik, di masa paceklik, sehingga perintah atau ajakan Rasulullah kepada para sahabat dalam melaksanakan perang Tabuk ini banyak yang beralasas, selain minta izin dan lain sebagainya. Maka banyak cerita-cerita seputar dari perang Tabuk ini yang menggambarkan bahwa mereka para sahabat teruji, ya, dengan adanya ajakan Rasulullah untuk pergi ke medan perang. Dari ayat 2 tadi, yaitu surat At-Taubah ayat 120 dan 121, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran yaitu kepada para sahabat waktu itu, yaitu ahli Madinah dan orang-orang sekitarnya, bahkan sahabat itu orang-orang Badui, orang-orang Badui juga disinggung ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka
mengadakan alasan-alasan untuk tidak ikut ke medan perang. Namun satu sisi dalam ayat yang ke-121 bagaimana Allah menghargai ya upaya dari para sahabat yang mereka mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dengan hartanya dan tenaganya, yang mungkin sebagian dari orang-orang munafik tadi meremehkan dari apa yang mereka keluarkan dari orang yang bersungguh-sungguh ya, baik mungkin infaknya yang pada waktu itu kecil karena dalam kondisi paceklik ya. Kemudian mungkin mereka juga dalam berangkat tidak sesemangat di peperangan yang lain karena jauh dan panas. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat memberikan penghargaan yang luar biasa, yaitu bagi apa yang mereka kerjakan. Kita dalami dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Makana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah, itu tentunya penduduk Madinah ini adalah minal muslimin ya, jadi dari kalangan orang-orang muslim, min ashabi Rasulillah, yaitu dari kalangan sahabat Rasul. Nah, orang yang hadir Islam dan besar pada masa Rasul di Madinah ada itu disebut sebagai kalangan sahabat. Jadi makna sahabat itu adalah siapa? Orang yang hidup pada masa Rasulullah dan dia menjadi seorang muslim, tidak peduli ibaratnya apakah itu tokoh maupun non tokoh. Kalau tokoh yang sering kita dengar ya, sahabat Rasul siapa? Biasanya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu ya. Padahal tidak itu aja. Termasuk ya mereka yang tidak dikenal oleh sejarah, dalam artian orang biasa. Itu juga mereka adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang disebut dalam ayat ini sebagai ahli Madinah, yaitu orang-orang yang berada di kota. Waman haulahu minal a'rab, dan juga mereka orang-orang yang beriman yang berada di luar Arab ya, atau disebut sebagai orang apa biasanya? Badui. Jadi orang-orang yang tinggal di kampung-kampung atau mungkin gunung-gunung ataupun lembah-lembah yang berada di luar kota Madinah. Inilah yang disebut waman haulahu minal a'rab, yaitu orang-orang yang di sekitar mereka atau di sekitar Madinah dari kalangan orang-orang Badui, Arab, orang-orang Arab. Ayatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an-nafsi, yaitu mereka adalah orang-orang yang yatakhallafu adalah menyelisihi. Ini bahasa sendiri yang menyelisihi, maksudnya ketika Rasulullah tadi mengajak untuk pergi ke medan perang, yaitu perang Tabuk, mereka tadi pada izin menyelisih atau tidak taat ya, dalam artian la yuti'u ar-rasulillah, yaitu mereka yang tidak mentaati Rasul, itu dalam pergi berjihad ke medan perang. Wala yarghabu bi anfusihim an-nafsi, dan mereka dalam keadaan apa yarghabu? Sangat cinta kepada diri mereka sendiri. Apa itu? Karena dalam kondisi yang tadi, ya apa istilahnya?
ya panas, peceklik, kemudian medan perangnya jauh ya. Mereka udah membayangkan kayak apa nih rasanya panas terik ya. Kalau panas terik di Depok sih masih enak ya. Banyak daun-daun ya. Banyak pohon-pohon dan lain sebagainya. Tapi di sekitar Atrap hanya bebatuan, gunung-gunung dan gurun pasir. Tapi sekarang katanya udah kayak Depok ya. Di sekitar Mekah itu udah kayak Depok. Banyak rumput, banyak pohon-pohon. Pohon-pohonnya hampir sama di Indonesia ya. Mulai banyak, ada istilahnya pohon mangga, pohon yang pinggir-pinggir jalan itu. Tidak hanya pohon kurma. Dan ini bagian dari apa yang disabdakan Rasul, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat kecuali Mekah dan sekitarnya menghijau. Intinya begitu ya. Jadi ini bagian dari ya, apa yang dikatakan oleh Rasul, bahwa ya kiamat sebentar lagi. Gampangnya gitu ya. Jadi, sekarang tidak, istilahnya apa? Taman-taman itu seperti di Depok kan ada taman apa, Puring, taman apa gitu. Di Arab udah gitu sekarang. Jadi mereka udah kumpul-kumpul di taman, di padang rumput, di pepohonan, udah gitu. Ini ya, tadi ya, bagian dari keajaiban yang Allah berikan ya, termasuk di kota Mekah sekarang. Termasuk ada banjir, hujan lebat. Sekarang udah gitu kayak di Depok ya, ada hujan lebat, ada petir. Kalau dulu ibaratnya setahun sekali belum tentu. Ini jadi apa yang disampaikan Rasul udah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Lanjutnya, dzalika bi'annahum la yusibbuhum dhama'u wala nasabu wala mahmasatu fi sabilillah. Yang demikian itu karena mereka tidaklah menerima mereka apa yang disebut sebagai apa tadi? Doma, kehausan ya. Wala nasabu, dan tidak pula dalam keadaan kepayahan. Wala mahmasatun fi sabilillah, dan tidak pula dalam keadaan kelaparan dalam berjihad di jalan Allah. Artinya mereka orang-orang yang menyalahi atau menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan orang-orang yang miskin, ya. Bahkan sebaliknya, yaitu orang-orang yang punya. Tapi mereka tadi dalam hatinya ada sifat nifak, ya, kemunafikan, yaitu kebanyakan gitu. Karena dalam ayat sebelumnya mereka yang dianggap sebagai orang-orang miskin bahkan sampai menangis ya, ingin ikut serta pergi ke medan perang, tapi karena tidak ada yang ya istilahnya apa ya, logistik untuk mereka karena paceklik tadi, maka mereka tidak bisa ikut serta berperang bersama Rasulullah. Artinya orang-orang yang nggak punya ada yang sampai sebegitu. Tapi sebagian dari orang-orang Madinah tadi yang disebut sebagai orang-orang munafik malah sebaliknya ya. Jadi mereka bukan orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak makan dan lain sebagainya ya. Tapi karena mereka dalam hatinya terdapat perasaan sifat nifak, sehingga mereka ya memang selalu ya kalau diajak ke medan perang selalu menyelisihi Rasulullah, apalagi di perang Tabuk. Contohnya di perang Badar, di perang Uhud, itu banyak ya kisah-kisah tentang orang-orang munafik yang kembali dari apa namanya jalan ya, jalan balik lagi ya, balik jalan ya, mengkhianati para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat ini, kalau secara sejarah yaitu adanya perang Tabuk. Jadi,
untuk kita ini sebagai pelajaran bagi kita, karena kita hidup dalam menjalankan syariat Islam tapi tidak seperti Rasulullah dan para sahabat, dalam artian ada yang memimpin dan ada yang dipimpin atau disebut jamaah wal imamah. Karena kalau pada masa Rasul ya, imamnya adalah Rasulullah langsung ya, makmumnya adalah para sahabat. Kita sekarang seperti itu, artinya kita mempunyai seorang yang ditaati tentunya dalam hal kebaikan atau ma'ruf ya. Imam ya, sering kadangkala mungkin kita merasa kewalahan ya. Kewalahan dalam artian ya, baru kemarin anjuran apa, anjuran lagi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kita definisikan kita sekarang seperti pada masa Rasul. Jadi pada masa Rasul pun demikian, artinya termasuk jihad fisabilillah dalam artian perang itu setahun bisa beberapa kali. Artinya secara fisik ya kalau kita nggak biasa, kalau orang Indonesia kan nggak biasa ya, istilahnya apa? Berantem perang gitu ya. Kalau mungkin orang Arab udah biasa waktu itu antara suku dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya kita ya kalau diajak seperti itu mungkin belum sesiap apa yang disiapkan oleh para sahabat pada masa itu. Maka tentu dari apa yang diajak oleh iman dalam membela muslimin baik secara umum artinya dimanapun berada maupun secara khusus sekarang yaitu tentang pembelaan kita terhadap ya muslimin yang ada di Palestina atau lebih khusus sekitar Masjidil Aqsa. Ini adalah bagian dari ya tadi ajakan jihad. Kalau ada orang yang mengatakan ngapain ngurusin yang jauh-jauh, mungkin hampir sama ya dulu para sahabat ngapain perang jauh-jauh ya ke Tabuk dan lain sebagainya. Maka ya kita tidak boleh, karena itu bagian yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menyelisihi apa yang diamanatkan oleh imam kepada kita ya. Jadi tidak boleh menyelisihi. Maka dalam ayat selanjutnya wala yatauna mauti ayakhidul kufar wala yanaluna minal adwi naila illa kutiba lahum bi amalun solehah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apapun yang dikerjakan oleh muslimin waktu itu, yaitu para sahabat yang tentunya taat, yang tidak menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat ya rasa takut bagi orang-orang kafir, ya, dan apapun yang diusahakan sehingga orang-orang kafir itu menjadi apa namanya, ya, minimal ketakutan, tegang, dan terancam dan lain sebagainya. Maksudnya pergerakannya sesedikit apapun yang menimbulkan rasa ketakutan bagi musuh yang dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Kalau pada waktu itu para sahabat, kalau kita ya apa usaha kita untuk melawan orang kafir sekecil apapun begitu ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan usaha atau jihad yang kita laksanakan. Ini mudah-mudahan para ikhwan memahami ini. Jadi maksudnya apapun yang dicanangkan oleh imam kepada kita, sekecil apapun untuk tadi jihad fisabilillah,
baik dalam melaksanakan dakwah khilafah atau jamaah imamah, atau untuk membela muslimin yang lain dimanapun berada, sekecil apapun jangan diremehkan. Susah gitu ya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita usahakan sebagai bagian dari jihad kita, baik dengan tenaga, waktu, apalagi harta atau mal, ilmu dan lain sebagainya, maka itu semua pasti Allah catat. Jadi jangan sampai meremehkan sekecil apapun ya dari usaha-usaha kita dalam dakwah khilafah ya, baik dalam pembelaan muslimin, baik dalam jihad bil anfus wa bil amwal, sekecil apapun. Jadi jangan sampai ya kita remehkan, kayak gitu aja nanti hasilnya apa, jangan sampai gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada kisah tentang apa burung ya, kalau pada apa kisah burung apa, kalau kata orang Jawa burung emprit ya, yang berusaha memadamkan apa api yang membakar dari Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika ditanya oleh siapa, oleh lawannya, lawan burung emprit apa, katanya cacak ya, cacak. Memang bisa ngapain ya air setetes ya untuk memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Maka jawab burung emprit tadi apa? Jadi sekecil apapun ya, jangan dilihat hasilnya, tapi dilihat tadi kesungguhan dan upaya dalam memadamkan api atau kemungkaran kalau hak ya. Jadi termasuk dalam jihad kita, sekecil apapun jihad yang kita laksanakan, baik dengan tadi ilmu, amal dan anfus, jangan dianggap remeh ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga tadi tidak akan menyia-nyiakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membesarhatikan bahwa apa yang dikerjakan itu akan ada dan tercatat dan mendapatkan balasan di sisi Allah yang sangat banyak. Artinya Allah lipat gandakan. Di ayat berikutnya, wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidaklah mereka menafkahkan hartanya atau apa saja ya, termasuk tenaga dan lain sebagainya, nafaqatan saghiratan ya, usaha yang sangat kecil. Saghirah itu sangat kecil ya, mungkin orang lain meremehkan ya. Wala kabiratan, atau bahkan yang besar. Wala yaqtauna wadiyan, dan juga demikian, yaitu mereka yaqtauna itu apa? Melintas atau berjalan atau berusaha ya dalam berjihad sehingga menempuh suatu lembah atau mungkin gunung atau jalan dan lain sebagainya, illa kutiba lahum, melainkan Allah tulis bagi mereka ya, Allah tulis bagi mereka sekecil apapun ya, berupa harta, tenaga, ilmu dan lain sebagainya, liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Allah akan membalas kepada mereka hal yang lebih baik atau lebih berlipat-lipat dari apa yang mereka usahakan ketika di dunia, dari apa yang mereka kerjakan nanti di akhirat. Jadi,
Ayat ini lebih menegaskan dari ayat sebelumnya bahwa sekali lagi apapun yang kita usahakan, kita keluarkan untuk tegaknya agama Allah, untuk dakwah tadi khilafah, untuk pembelaan muslimin dimanapun berada, termasuk ya khusus pembelaan kita yaitu ikhwan, akhwat, muslimin yang ada di Palestina, sekecil apapun maka jangan dianggap sia-sia. Bulan ini atau bulan apa? Januari, Imam sedang melaksanakan seperti apa? Pencanangan ya, pembelaan terhadap muslimat yang ada di penjara kaum Yahudi, yaitu agar dibebaskan mereka ya dari tahanan-tahanan Yahudi. Jadi pembelaan kita ya mungkin melalui media apa namanya? Media apa? Media ya dunia maya ya, disebut dunia maya, apapun bentuknya. Pak Rois punya kan? WA apalagi? Enggak ya? FB, internet dan lain sebagainya. Maka bagian dari jihad kita sekarang ya gimana kita menyemangati taruhlah ya ikhwan akhwat yang ada di Palestina. Yang kedua, istilahnya apa? Mengutuk ya, menuntut agar ya mereka dibebaskan. Ini juga bagian dari jihad. Artinya jangan dianggap remeh. Ya, kalau sekarang banyak ikhwan akhwat, ustadz pada yang mungkin berfoto dengan slogan-slogan tentu ya, kebaikan dan pembebasan muslimat yang dipenjara di jalur Gaza, itu jangan dianggap remeh, nampang dan lain sebagainya. Itu bagian dari jihad. Jangan lupa ya, karena niat ya memang yang membedakan niat. Orang yang apa sekedar glamor, selfie-selfian dengan orang yang punya misi beda tentu ya. Karena sekarang semua lewat dunia maya ya bisa menggerakkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau dulu mungkin belum ada ya dunia maya. Tapi dengan gerakan yang ya slogan-slogan yang kita upayakan ini diharapkan tadi menggetarkan hati orang-orang Yahudi. Menggetarkan artinya karena semakin banyak yang berslogan tentang ya muslim, pembelaan muslim yang ada di sana, tentu semakin kuat ya bergetarnya di hati-hati mereka. Ini perlu, makanya perlu tadi ya. Kalau ada istilah sekarang apa, kalau orang yang tenar-tenar tuh disebut apa? Viral. Nah itu perlu kita viralkan tuntutan kita terhadap pembebasan muslimat di Palestina. Termasuk besok hari Jumat, khususnya dari Nyabah Jaktingsel ada upaya ya secara kelompok ibaratnya kita mengharap ya doa apa tadi termasuk dukungan ya dari muslimin lainnya dimanapun berada, dia akan mengadakan apa Pak Rois ibaratnya apaan? Unjuk rasa damai dengan ya istilahnya Jumat berkah ya, dan di situ akan diberi ya snack dan tadi ya istilahnya apa namanya selebaran ya, agar ya muslimin ya minimal berdoa lah ya, minimal berdoa dan menyerukan ya, dengan berdoa dan menyerukan di dunia maya tadi sekecil apapun sehingga menjadi kekuatan dan akan menggetarkan, menakutkan dari hati-hati orang-orang ya Yahudi. Dan dari dua ayat ini ya kita tahu tadi ya bahwa Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan ya apapun yang kita keluarkan sebagai sedekah
dari Depok ya, alhamdulillah banyak ya. Berapa box Pak Arif? Berapa box dari muslimat kok dari muslimin juga? Mudah-mudahan muslimat ya, alhamdulillah ya. Artinya jangan dianggap remeh, ini bagian dari apa yang diamanatkan oleh imam sebagai ya, pemimpin kita dalam berjihad. Sekecil apapun kita upayakan. Mungkin kalau yang berat harus ibaratnya unjuk rasa atau mungkin berlangsung belum waktunya. Ya. Tapi dengan kita berseru ya di dunia maya atau dia langsung tapi tidak di tempatnya, ya, itu bagian dari yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari jihad kita. Sekali lagi, upaya sekecil apapun dalam kebaikan dan dalam melaksanakan syariat Islam dan menegakkan jihad fisabilillah, maka sekali lagi jangan dianggap remeh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya, itu pasti ya. Yang kedua, Allah akan membalas ahsana. Ahsana itu tidak hanya kebaikan, yang lebih, ini pakai isim tafdil ya, yang lebih baik dari apa yang dikerjakan ketika di dunia. Nanti Allah balas di negeri akhirat. Pasti ya, janji Allah dan pasti Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Oleh karenanya sekali lagi, maka kita jangan sampai termasuk orang-orang yang di atas tadi, yaitu menyelisihi, menentang dari apa yang dilaksanakan oleh imam. Selama itu kebaikan, maka kita harus mendukungnya seperti para sahabat mendukung apa yang diamanatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tidak ada jawaban lain dalam kebaikan kecuali sami'na. Itulah apa yang kami maksudkan sebagai tausiah pada malam hari ini dari dua ayat ini. Maka sekali lagi, mari kita selalu mendukung ya jihad yang dicanangkan oleh imam. Ya, sekecil apapun kita jangan menyelisihi. Ya, minimal kita mendoakan, jangan sampai menentang. Ya, kita minimal mendoakan. Ya, kalau tidak berbuat dengan tenaga dan harta, maka minimal tadi kita mendoakannya. Baik, itu mungkin saja sebagai tausiah pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.